Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa, bertemu lagi kita pada kajian metode penelitian kualitatif. Kita akan sambung pada bagian yang kedua, yang akan membahas manfaat atau kontribusi penelitian. Pada bagian terdahulu, kita sudah membicarakan apa itu riset, yang merupakan bagian penting dari upaya manusia mendapatkan pengetahuan. Dan kita tahu pengetahuan yang didapatkan dari hasil riset merupakan pengetahuan yang handal, yang bisa kita gunakan untuk membuat keputusan penting. Dan riset harus dilakukan secara sistematis. Kali ini kita akan sambung bagaimana supaya penelitian yang kita lakukan memiliki kontribusi atau manfaat. Kita akan tayangkan PPT ini. Ya, saudara, kita akan bahas manfaat atau kontribusi penelitian. Bahwa ketika penelitian sudah selesai dilakukan, maka yang ditunggu dari penelitian itu adalah apa kontribusi atau manfaat yang bisa disumbangkan. Pertanyaan pertama yang harus kita cari tahu jawabnya adalah, mengapa penelitian harus memberi manfaat? Mengapa harus memberi kontribusi? Penelitian ada dua macam. Penelitian yang memberi manfaat dan ada penelitian yang tidak memberi manfaat atau tidak bermanfaat. Tidak sama penelitian bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Penelitian yang tidak yang memberi manfaat ini adalah penelitian yang berharga, yang bernilai. Sedang sebaliknya penelitian yang tidak memberi manfaat ini adalah penelitian yang tidak berharga. Tidak berharga itu ya remeh-temeh. Mengapa ada penelitian yang tidak berharga, yang itu adalah sia-sia? Sebab penelitian tersebut hanya didasarkan pada keingintahuan si peneliti saja. Peneliti ingin tahu tanpa memiliki dasar-dasar argumen mengapa sesuatu itu diteliti. Sehingga peneliti hanya mendasarkan pada iseng-iseng berhadiah. Apa yang akan terjadi? Siapa tahu ada hubungan ini, siapa tahu hanya iseng-iseng berhadiah. Yang jenis ini harus ditinggalkan karena tidak memberi manfaat dan itu sia-sia. Dan agama melarang kita melakukan perbuatan yang sia-sia. Kalau ada perbuatan sia-sia harus kita hindari. Sebaliknya, penelitian harus memberi manfaat. Harus ada justifikasi dari manfaat yang diberikan. Jadi ketika kita mengklaim penelitian kita memiliki manfaat, maka harus ada pembenarnya. Bagaimana argumennya bahwa penelitian kita bermanfaat. Saudara, kita sekarang lebih spesifik lagi tentang manfaat penelitian. Ada dua jenis manfaat penelitian. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini kata kuncinya adalah dia berguna untuk menambah atau memperkaya ilmu pengetahuan. Kita tahu sejak zaman Nabi Adam sampai saat ini telah begitu banyak pengetahuan yang diperoleh manusia. Sebagian pengetahuan itu telah tersistematisasi dengan bagus menjadi ilmu pengetahuan. Dan melalui riset yang punya kontribusi teoretik, maka ilmu pengetahuan itu akan bertambah. Bukan pengetahuan yang remeh-temeh yang ditambah, tapi yang sudah teruji, yang handal. Ini manfaat teoritis. Sebaliknya, yang kedua, ada manfaat penelitian, manfaat praktis. Apa itu? Yaitu manfaat penelitian yang berkaitan dengan kegunaan untuk memecahkan problem atau masalah empiris. Jadi, penelitian yang punya manfaat praktis ini adalah penelitian yang hasilnya
bisa kita gunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah empiris. Sebuah penelitian boleh jadi dia punya manfaat teoritis sekaligus punya manfaat praktis. Atau sebaliknya, hanya manfaat teoritis saja atau manfaat praktis saja. Tapi kalau tidak dua-duanya, itu yang tadi, manfaat penelitian yang sia-sia. Nah, sekarang kita lacak lebih lanjut. Tadi di depan kita sampaikan bahwa penelitian yang beri manfaat, mengklaim manfaatnya adalah bla bla bla. Harus ada justifikasi, harus ada argumen yang memberikan dukungan pembenar bahwa manfaat tersebut benar adanya. Dengan demikian, menjadi penting pada para peneliti ini, pada mahasiswa untuk memahami konsep penelitian, mengenal apa yang disebut dengan justifikasi manfaat penelitian. Justifikasi manfaat penelitian ini tidak lain adalah merupakan argumen yang fungsinya memberikan dukungan bahwa rumusan manfaat penelitian yang ada di akhir bab 1 itu, pada subbab manfaat penelitian, itu benar adanya. Bukan hanya isapan jempol, ya, bukan hanya ngaku-ngaku saja ini punya manfaat ini, tidak. Tapi ada justifikasinya. Ini yang menjadi penting. Maka sekarang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita membuat justifikasi manfaat penelitian itu. Kita mulai dari yang pertama, saudara. Ada dua manfaat teoritis, manfaat praktis. Kita mulai dari manfaat praktis. Bagaimana peneliti bisa membuat justifikasi bahwa manfaat praktis, yaitu penelitiannya berguna untuk menyelesaikan masalah empiris itu benar adanya. Apa yang harus dilakukan oleh peneliti? Pada latar belakang masalah, pada bagian latar belakang masalah, peneliti harus mengungkapkan adanya gap empiris. Ini dia. Manfaat praktis sambungannya adalah dengan gap empiris. Ketika peneliti mengklaim bahwa penelitiannya itu punya manfaat praktis, maka pada latar belakang masalah dia harus mengungkapkan adanya gap empiris. Bagaimana cara mengungkapkan gap empiris itu? Yang pertama, peneliti harus menyajikan sitasi-sitasi terkait kondisi ideal. Misalnya, penelitian tentang self-efficacy. Peneliti harus menunjukkan sitasi-sitasi bahwa self-efficacy itu penting bagi pencapaian performansi akademik siswa. Riset siapa, temuannya kayak apa, yang menunjukkan bahwa self-efficacy itu penting, itu kondisi ideal. Nah, kemudian pada bagian berikutnya, peneliti harus menyajikan data yang menunjukkan adanya gap empiris. Gap empiris, yaitu apa? Adanya kesenjangan antara kondisi ideal tadi, bahwa self-efficacy siswa itu harus tinggi. Nah, data-data yang ada menunjukkan bahwa self-efficacy siswa itu masih rendah. Tunjukkan data di situ. Nah, ketika peneliti menyajikan pikiran yang semacam itu, ini merupakan justifikasi. Tentu ini saja belum cukup. Akan dilanjutkan dengan apa solusi yang nanti akan dilakukan, yaitu mencari variabel lain yang berguna untuk menyelesaikan masalah yang ada, yaitu meningkatkan self-efficacy siswa. Ini manfaat praktis. Sekarang kita lihat yang kedua. Manfaat teoritis. Bagaimana cara peneliti membuat justifikasi tentang manfaat teoritik atau manfaat teoritis? Kata kuncinya pada latar belakang masalah. Apa yang harus dilakukan oleh peneliti? Pada latar belakang masalah, peneliti harus mengungkapkan adanya gap teori. Nah, sambungannya begitu. Kalau ada manfaat teoritis, maka yang harus diungkapkan adalah gap teori. Bagaimana gap teori ini diungkapkan? Peneliti harus menyajikan sitasi-sitasi hasil riset terdahulu yang relevan, yang mengungkapkan salah satu dari 3 pintu masuk ini, 3 gap teori ini. Yaitu yang pertama, dari hasil-hasil riset terdahulu yang relevan dengan
pertanyaan penelitian kita hendak menunjukkan bahwa pertanyaan penelitian yang sekarang akan diteliti itu belum pernah diteliti. Itu artinya penelitian-penelitian terdahulu kita tunjukkan meneliti apa yang belum menjawab, belum meneliti pertanyaan yang kita kaji. Ini penelitian yang orisinil, ya, akan menambah pengetahuan sangat berharga. Sebagai contoh misalnya, riset-riset tentang teori motivasi sangat banyak. Masing-masing teori mengkaji elemen-elemen tertentu dari motivasi. Ada yang mengkaji tentang goals, ada teori tujuan, ada yang mengkaji self-efficacy, ada yang mengkaji tentang task value, interest, dengan berbagai konsep yang berbeda. Nah, lalu ide untuk membangun sebuah teori yang komprehensif, yang melibatkan elemen-elemen esensial, maka itu menjadi penelitian yang belum pernah diteliti. Kemudian didukung, diuji secara empiris. Yang kedua adalah penelitian terdahulu, hasil-hasil penelitian dulu, terdapat temuan yang inkonsisten. Misalnya ini terkait dengan efek sebuah perlakuan. Ada penelitian yang menemukan efeknya signifikan, ada yang penelitian lain menemukan tidak signifikan. Nah, itu pintu masuk. Sesungguhnya perlakuan itu efektif apa tidak. Ataupun pada penelitian relasional. Ada yang menemukan hubungan yang signifikan, ada yang menemukan tidak ada hubungan yang signifikan. Nah, itu pintu masuk. Jadi ketika ada hasil penelitian yang inkonsisten, maka itulah gap theory untuk peneliti bisa masuk. Atau yang ketiga, yaitu pada penelitian yang sekarang, peneliti menambahkan variabel lain, ini bisa posisinya sebagai variabel bebas, bisa menambahkan variabel lain sebagai variabel intervening, ataupun sebagai variabel kontrol pada desain penelitian yang sekarang, tentu harus didasarkan pada argumen yang logis. Bahwa variabel-variabel tersebut ini logis untuk kita masukkan, kita libatkan dalam desain penelitian kita. Nah, salah satu dari 3 pintu masuk ini adalah pilihan untuk kita melakukan riset yang akan memberi kontribusi teoritis. Demikian, saudara. Jadi kita sudah mengenal penelitian harus bermanfaat. Manfaatnya ada 2. Anda bisa pilih salah satu, bisa dua-duanya. Dan ketika kita mengklaim ada manfaatnya, maka kita harus memberikan justifikasi. Saya kira ini yang menjadi penting pelajaran kita pada saat ini. Selanjutnya, saya ajak saudara mencari hasil-hasil riset, kemudian melacaknya, mengeceknya, apa manfaat yang disumbangkan dari sebuah riset itu di jurnal yang ada. Moga-moga dengan demikian, saudara akan makin mengenal apa yang disebut dengan manfaat penelitian. Selamat belajar, semoga Anda sukses dan selalu mendapatkan kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.